Ya, oke guys, balik lagi dengan Jaki. Assalamualaikum dan hari ini tanggal 23 Agustus 2023 gua mau membahas Toba pukul 18:47 ya. Toba sekarang di harga 356 perak per lembar. Dan ya kalau kita ngomongin Toba, dia di kuartal 2 2023 dia sudah mengantongi 278 juta US dollar dengan kurs saat ini adalah 15.015 rupiah. Nah, kalau misalkan kita ngomong pendapatannya ya tidak bisa dipungkiri Toba ini masih penjualan batu baranya yang besar nih. Dia masih yang mendominasi adalah penjualan batu bara. Jadi gini guys, gua nggak megang perusahaan batubara saat ini, tapi Toba adalah perusahaan yang memang gua beberapa kali lirik. Ya memang kalau misalkan kita ngomongin bagus atau enggak, ada ITMG sebenarnya kan, ada Adaro, ada PTBA, BSSR. Tapi ya itu sudah tinggi lah, sudah bukan incaran gua pribadi gitu loh. Tapi gua ngelirik-ngelirik si Toba ini, dia memang yang tidak bisa kita pungkiri balik lagi sampai sebelumnya ya. Dia penjualan batu baranya masih mendominasi 227 juta US dollar ekspor. Kemudian totalnya adalah 278. Ini kan berarti lebih dari 70% malah ya. Dan itu cukup besar penjualan batu bara ke luar negeri sama lokalnya. Tapi yang menarik dari Toba ini guys, di sini sudah ada pendapatan ketenaga listrikan yang mana kalau kita lihat di tahun 2020 ini guys. Nah, ini kan tahun 2020 laporan keuangan tahun 2020 guys. Lu bisa lihat di sini waktu tahun 2020 si Toba mengantongi pendapatan atau revenue adalah 331 juta US dollar dan pendapatan ketenaga listrikannya kita lihat ke catatan nomor 35 nih guys ya. Nih, lu bisa lihat di catatan nomor 35, pendapatan ketenaga listrikannya itu belum ada di tahun 2019 dan di tahun 2020. Tapi guys, di tahun 2021, 2022 nih ya, ini tahun 2021 kita lihat pendapatannya nih guys di nomor 35. Ini sudah ada pendapatan dari ketenaga listrikan nih ya, tuh 12 juta US dollar. Kemudian di tahun 2022 dalam satu tahun itu 47 juta US dollar. Bahkan di tahun 2023 sampai dengan kuartal 2 saja dia sudah mengantongi ya kira-kira 29 juta US dollar. Bisa mencapai 60 juta US dollar dalam satu tahun harusnya ya. Harapannya kan begitu. Jadi peningkatan pendapatan ketenaga listrikannya ini cukup gede gitu guys. Yang tadinya minim gitu ya di tahun 2019, 2020 mungkin ada tapi minim, sekarang sudah hampir bahkan lebih 10% dari total pendapatan. Itu yang menarik. Yang pertama itu. Kemudian yang kedua yang gue lihat memang begini guys, si Toba ini tadinya kan gue melihat bahwa perusahaan ini punya hutang bank yang cukup besar guys ya. Nah, dia hutang banknya yang tadinya kecil, ini kita lihat aja guys di liabilitas guys. Tadinya dia memang kecil di 370 juta US dollar, kemudian perusahaan ini memang ekspansi. Terbaru dia itu bekerja sama dengan Goto menciptakan ekosistem kendaraan listrik dan ada anak joint venture atau perusahaan gabungan antara Goto dengan Toba ini yang bernama Elektrum. Elektrum ini kalau lu coba cari dia direkturnya adalah si Pandu Syahril. Kalau gue nggak salah ya nanti coba lu bisa cek sendiri. Kalau gue salah silahkan dikoreksi. Nah, jadi perusahaan ini ekspansi. Kemudian balik lagi ke tadi hutang. Hutangnya memang cepat membesar di tahun 2020. 2021 juga membesar. Tahun 2022 sudah mulai menurun, tahun 2023 juga sudah mulai menurun. Totalnya sih masih 485 juta US dollar. Tapi kalau kita breakdown lebih rinci, hutang banknya memang sudah tinggal segini guys. Ya segini juga masih banyak sebenarnya guys ya. Tapi setidaknya sudah berkurang dibandingkan tahun 2022 yang mencapai 300 juta US dollar. Jadi ya lu jangan heran kalau Toba ini
beban keuangannya gede nih guys di sini guys. Dia bisa sampai 18 juta US dollar sendiri. Jadi yang memang berbahaya itu adalah hutang bank dan itu cukup gue perhatikan. Nah, sekarang begini guys. Toba di kuartal 2 2023 EPS-nya 0. Itu 0, sekian-sekian lah kalau lu lihat di RTI. Tapi itu diikuti dengan penurunan harga sahamnya. Dan penurunan harga sahamnya saat ini dia sudah berada di price to book value terendah dalam beberapa tahun terakhir di angka 0,56. Jadi harga batu baranya masih tinggi, kemudian dia juga sudah turun harga sahamnya. Di tahun 2023 kuartal 2 memang pada saat gua lakukan pengecekan nih ada beberapa yang meningkat drastis, di antaranya adalah beban admin ya kayak buat pembayaran pegawai dan sebagainya itu meningkatnya bisa sampai 15 juta US dollar sendiri. Ada di catatan nomor 37 guys. Ada di catatan nomor 37. Nah, di sini guys. Ini gue coba cek kenapa sih tiba-tiba jadi besar ya. Ya, ada di sini nih. Nah, ini nih. Imbalan kerja. Jadi yang tadinya ini di sini nih guys, 26 juta US dollar. Beban umum dan administrasi yang pada kuartal 1 2023 dia hanya ya sebatas 6 juta ya kan. Nah, ini lu perhatikan sampai jadi 26 juta. Jadi ada peningkatan yang cukup drastis. Dan yang peningkatan cukup drastisnya ada di biaya pajak dan imbalan kerja. Memang drastis, tapi masih masuk akal menurut gua. Nah, sebagai gantinya memang si market akhirnya bukan mengapresiasi sih, tapi merespon si Toba ini jadi rendah. Dan tentu saja karena harga sahamnya rendah, valuasinya murah, ya coba bisa dipikir-pikir untuk masuk gitu ya. Tentu saja ini bukan ajakan jual atau beli ya guys ya. Kayak begitu guys. Setidaknya kita sudah melihat bahwa pendapatan dari ketenaga listrikan Toba ini bertumbuh, tapi sahamnya malah turun dan secara price to book value dia murah. Mudah-mudahan di kuartal 3 2022 dan kuartal 4 2022 si perusahaan ini sudah mencatatkan EPS yang bukan nol lagi gitu ya. Seharusnya sahamnya sudah tidak berada di angka 350-an seperti saat ini. Paling itu aja guys, mudah-mudahan video ini bermanfaat dan semoga lu sehat selalu sehingga kita bisa bertemu kembali di video-video selanjutnya. Ini bukan ajakan jual beli ya guys ya. Gua akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.